Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Prihayati. Saya dosen tetap di program studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Palatehan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bidang pengajaran saya pada mata kuliah yang saya ampu selama saya mengajar di program studi Magister Kesehatan Masyarakat. Tentunya sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu salah satunya adalah mata kuliah Ilmu Sosial dan Perilaku. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu, yaitu keamanan air minum dan sanitasi, aplikasi Internet of Things, kesehatan lingkungan, dan praktikum kesehatan masyarakat. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Ilmu Sosial dan Perilaku dengan kode mata kuliah A101101 yang mempunyai bobot SKS sebanyak 2 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah Ilmu Sosial dan Perilaku yaitu mata kuliah ini membahas tentang public health dalam domain yang lama dan yang baru. Topik bahasan mencakup 4 level determinan sakit dan sehat, individu keluarga, dan struktur sosial dan budaya. Fokus individual determinan mencakup pembahasan tentang teori sosial, faktor psikososial pada kesehatan dan penyakit, aspek sosial dan perilaku dalam pencarian pelayanan kesehatan, kualitas kehidupan, kualitas gaya hidup sehat, inovasi sosial perilaku, teknologi pendekatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, serta perubahan perilaku di individu, perubahan perilaku komunitas, determinan sosial kesehatan, dan tantangan strategi untuk komunikasi dan perencanaan program untuk perubahan perilaku kesehatan. Mata kuliah Ilmu Sosial dan Perilaku ini mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat untuk mampu mengembangkan pengetahuan ilmu kesehatan masyarakat dan memanfaatkan kajian epidemiologi, biostatistik, manajemen, dan perilaku sebagai metode dan alat untuk mengkaji faktor lingkungan, termasuk lingkungan kerja dan faktor sosial budaya, serta terhadap kesehatan melalui riset hingga menghasilkan karya inovasi yang teruji. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah Ilmu Sosial dan Perilaku yaitu mampu memahami teori sosial, mampu memahami faktor psikososial pada kesehatan dan penyakit, mampu memahami aspek sosial dan perilaku dalam pencarian pelayanan kesehatan, mampu memahami kualitas kehidupan, mampu memahami kualitas gaya hidup sehat, mampu memahami inovasi sosial perilaku, mampu memahami teknologi pendekatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, mampu memahami perubahan perilaku individu, mampu memahami perubahan perilaku komunitas, mampu memahami determinan sosial kesehatan, dan mampu untuk memahami tantangan dan strategi untuk komunikasi. Selanjutnya, cangkupannya adalah untuk mampu memahami perencanaan program untuk perubahan perilaku kesehatan. Pada proses pembelajaran mata kuliah Ilmu Sosial dan Perilaku, proses pembelajaran menggunakan teknik DIA, yaitu delivery, penyampaian, interaction, dan assessment atau penilaian. Teknik pertama yang dilakukan yaitu proses penyampaian atau delivery, di mana dalam mendapatkan bahan mata kuliah atau bahan hajar sehingga mata kuliah ini dapat dipahami dan tersampaikan dengan jelas dan baik kepada mahasiswa. Salah satunya yaitu menggunakan beberapa bahan bacaan atau textbook, yaitu Ilmu Sosial Perilaku untuk Kesehatan Masyarakat yang ditulis oleh Yayi Suryo Prabandari tahun 2022. Selanjutnya buku Ilmu Sosial Perilaku untuk Kesehatan Masyarakat yang ditulis oleh Dian Jayantari Putri tahun 2024. Selanjutnya ada Foundation of Behavioral Health yang ditulis oleh Levin dan Hansen pada tahun 2019. Selanjutnya, metode pembelajaran dalam setiap pertemuan pada mata kuliah ini menggunakan metode SCL, yaitu Student Centered Learning, di mana proses pembelajarannya memberdayakan mahasiswa dan menjadi center selama proses pembelajaran berlangsung. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu blended learning.
self-directed learning, dan problem-based learning, serta tutorial klinik. Sebelum pertemuan perkuliahan berlangsung, saya selalu menggunakan metode pembelajaran self-directed learning, yaitu di mana saya akan mengupload terlebih dahulu bahan materi saya di LMS dan Classroom yang nantinya mahasiswa akan dengan mudahnya mendownload materi. Kemudian materi tersebut dapat mereka baca dan mereka ringkas untuk menjadi bahan diskusi di pertemuan yang akan datang. Pada saat pertemuan, sebelum saya memulai perkuliahan, saya akan mereview ringkasan materi yang mahasiswa sudah ringkas terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan menjelaskan materi dan terakhir dengan menggunakan teknik problem-based learning. Saya akan memberikan mahasiswa kasus yaitu yang nantinya akan mereka diskusikan. Bersama kelompok menggunakan tutorial klinik dengan menggunakan 5 langkah penyelesaian kasus. Yang pertama, mahasiswa mengidentifikasi masalah dari skenario kasus yang didapat dan mengklasifikasi kata-kata yang sulit. Yang kedua, langkahnya adalah mahasiswa melakukan brainstorming atau curah pendapat dihadapi dengan menggunakan pengetahuan yang sudah didapatkan. Langkah ketiga yaitu mahasiswa menyusun penjelasan brainstorming dan menggunakan learning objective atau tujuan pembelajaran. Langkah keempat, mahasiswa belajar mandiri untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah ditentukan bersama menggunakan prinsip evidence based. Dan yang terakhir, langkah kelima adalah mahasiswa dapat menjabarkan temuan informasi yang diperoleh dari pembelajaran mandiri dan berdiskusi bersama kelompok untuk menyusun penjelasan secara menyeluruh dan pemecahan masalah hingga menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan. Selanjutnya, teknik kedua yaitu interaksi menggunakan media pembelajaran yang dilaksanakan secara offline atau secara langsung tatap muka di dalam ruang kelas yang sudah terdapat mahasiswa sebelum jam perkuliahan dimulai. Sesudahnya, tersedianya formulir dalam daftar kemajuan dosen, formulir absensi, kehadiran mahasiswa, serta materi-materi pembelajaran, dan serta yang terakhir sarana pembelajaran yaitu seperti laptop dan proyektor. Dan proses yang terakhir, teknik ketiga yaitu adalah penilaian atau assessment, di mana dalam proses ini saya selaku dosen mengajar melakukan evaluasi kepada mahasiswa terkait kehadiran dalam perkuliahan. Bobot penilaian tugas, ada kuis, UTS, UAS, sehingga mahasiswa dapat mengikuti proses perkuliahan sebaik-baiknya dan mengetahui hasil penilaiannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran atau perkuliahan pada mata kuliah ilmu sosial dan perilaku yang dilaksanakan secara offline atau tatap muka secara langsung. Demikian penyampaian bidang pengajaran saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, saya akan mengabsen untuk mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Kita akan absen melalui LMS. Jumlah mahasiswa ada 30 mahasiswa, masuk semua? Oke, saya absen ya. Ayu Kirana, Amir Samsudin. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pagi hari ini, saya ingin mereview mata kuliah sebelumnya. Ada yang ingat kesimpulan dari mata kuliah sebelumnya terkait dengan perilaku pencarian kesehatan? Ada yang ingat? Oh ya, silahkan. Yang kedua yaitu tahap asumsi tahap kontak dengan pelayanan tahap dan yang kelima tahap. Ya, baik, terima kasih kepada Mbak Ayu Kirana terkait dengan kesimpulan mata kuliah
yang sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk materi dalam mata kuliah Ilmu Sosial dan Perilaku, yaitu materinya adalah inovasi sosial dalam meningkatkan perilaku kesehatan masyarakat. Capaian perkuliahan pada siang hari ini itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan inovasi sosial dan mampu memahami contoh-contoh yang harus kita lakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait inovasi sosial dalam upaya meningkatkan perilaku kesehatan masyarakat. Baik, inovasi sosial itu adalah proses menciptakan solusi baru yang efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang melibatkan kolaborasi dari berbagai aktor termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Jadi dari pemerintah di sini adalah terkait dengan kebijakannya, bagaimana kita memberikan solusi terkait permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam konteks kesehatan masyarakat, inovasi sosial mencangkup intervensi. Jadi intervensi yang kita berikan kepada masyarakat seperti apa? Jadi kita memahami dulu permasalahannya, kita rencanakan apa yang ingin kita berikan solusinya, baru kita kerjasama dengan pihak terkait di masyarakat. Selanjutnya ada program yang harus kita jalankan bersama masyarakat atau kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku kesehatan masyarakat. Karena tidak dipungkiri bahwa setiap rencana yang kita berikan kepada masyarakat tidak dibarengi oleh kebijakan dari pemerintah, itu tidak akan berjalan. Jadi itulah yang dinamakan inovasi sosial. Selanjutnya yaitu seberapa penting inovasi sosial dalam kesehatan masyarakat. Itu ada dua, yaitu inovasi sosial mungkin adaptasinya memungkinkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial dan ekonomi. Nah, di masyarakat kita sosial itu budaya kita banyak, jadi inovasi yang kita berikan juga tidak menutup kemungkinan untuk membawa budaya setempat. Selanjutnya, serta memaksimalkan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Nah, mengatasi tantangan yang kompleks seperti perilaku kesehatan yang kurang baik, membutuhkan pendekatan yang kreatif dan kolaboratif. Jadi memang kreatif itu adalah yang memang kita tawarkan dari permasalahan yang ada. Tadi padankan antara permasalahan dengan solusi. Setiap inovasi yang kita lakukan, tadi di awal saya bilang itu harus adanya kolaborasi antara masyarakat setempat, pemerintahan desa, dan pemerintah. Ya, selanjutnya yang kita pelajari terkait dengan teori dan konsep dasar inovasi sosial. Itu ada 3. Yang pertama, teori diffusion of innovation. Jadi inovasi sosial menyebar melalui beberapa tahapan, dari pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Baik, lanjut kita ke teori dan dasar inovasi sosial. Itu ada 3, yaitu pertama teori diffusion of innovation. Jadi dia inovasi sosial yang menyebarkan melalui pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Jadi kategori adopsi di sini itu adalah mempengaruhi kecepatan dan tingkat adopsi inovasi dalam masyarakat. Jadi dalam tahapan ini kita memberikan dulu pengetahuan, intervensi kita seperti apa ke masyarakat. Jika memang pengetahuan itu bertambah dalam masyarakat, mereka akan memahami pentingnya dari inovasi sosial yang kita tawarkan. Selanjutnya ada model pentahelix, yaitu model kolaborasi yang melibatkan 5 sektor, yaitu pemerintahan, akademi, bisnis, masyarakat, dan media. Jadi yang kita perlukan pada saat ini memang tidak menutup kemungkinan adalah media. Jadi pengetahuan yang kita berikan, informasi yang kita berikan, intervensi yang kita berikan, itu kita harus bekerja sama. Karena tadi yang saya bilang, kalau kita tidak bekerja sama dengan pemerintahan setempat, inovasi yang kita tawarkan akan sia-sia, bahkan tidak akan berjalan di masyarakat. Nah, selanjutnya setiap sektor berkontribusi dalam menciptakan dan menyebarkan inovasi. Jadi yang kita perlukan apabila kita memberikan suatu inovasi itu adalah evaluasi. Jadi jangan sampai kita berikan intervensi, selanjutnya kita lepaskan masyarakat begitu aja. Itu tidak akan berjalan. Hanya pada saat kita di situ baru berjalan. Nah, ya, selanjutnya yang ketiga itu adalah teori sosial kognitif. Nah, teori yang ketiga ini itu adalah jadi kita sebagai tenaga kesehatan itu memberikan contoh kepada masyarakat. Ya, kita berikan pengetahuan tadi intervensinya seperti apa. Kita contohkan. Jadi bukan hanya kita memberikan
eh, kita kasih tahu aja tapi tanpa memberikan contoh. Ya, itu teori yang ketiga. Ya, selanjutnya ada jenis dan contoh inovasi sosial dalam kesehatan masyarakat, itu ada 4. Yang pertama, inovasi teknologi. Jadi aplikasi kegiatan mobile, itu aplikasi yang membantu pengguna memantau kesehatan mereka, seperti aplikasi untuk memonitor aktivitas fisik, diet, ataupun manajemen penyakit kronis. Jadi di rumah sakit sekarang itu ada alat yang memang masuk ke badan si manusianya. Ada di mata kuliah kita, salah satunya adalah mata kuliah aplikasi Internet of Things. Jadi dia memberikan teknologi dalam tubuh manusia yang memang manusianya itu memiliki penyakit kronis. Jadi kesehariannya dia beraktivitas. Contoh yang zaman sekarang kita pernah tahu jam digital, kita jalan berapa kilometer dia akan membaca gitu kan. Misalnya kita kasih setting kita harus berjalan berapa langkah, ternyata kurang, dia akan menjadi alarm untuk kita. Ya, untuk saat ini. Nah, itu inovasi teknologi. Selanjutnya inovasi kebijakan, itu kita pernah dengar kebijakan kota sehat. Jadi inisiatif pemerintah daerah yang mengintegrasi kesehatan ke dalam perencanaan kota. Nah, health city ini itu sudah banyak dilakukan dan diadopsi dari beberapa daerah di Indonesia. Itu pernah ada di Makassar, itu kota sehat yang memang awalnya kota itu desa itu adalah keterbelakangan terkait dengan kesehatannya. Akhirnya banyak inovasi baru dari pemerintah setempat, akhirnya menjadi health city. Selanjutnya adalah inovasi komunitas, yaitu kader kesehatan masyarakat. Jadi pelatihan anggota komunitas untuk menjadi agen kesehatan yang memberikan edukasi dan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat setempat. Kalau kita tahu sekarang di masyarakat itu kita pernah dengar kader, ya kader sekarang itu sudah banyak pembinaan oleh pemerintah. Jadi bukan lagi kader yang karena dia tinggal di situ, tidak. Tapi kader sekarang memang dibekali dengan ilmu-ilmu kesehatan yang diberikan melalui pelatihan, sosialisasi dari pemerintah, baik dari puskesmas setempat. Ada program gotong royong kesehatan, yaitu inisiatif berbasis komunitas yang memobilisasi warga untuk terlibat dalam kegiatan kesehatan. Kita pernah dengar gotong royong setiap seminggu sekali. Nah, itu adalah salah satu inovasi dalam komunitas. Karena kan kalau kita lihat di perkotaan sekarang itu hari Minggu saja susah untuk berkumpul. Tapi bagaimana kita memberikan inovasi untuk mereka bisa gotong royong. Selanjutnya adalah inovasi edukasi, yaitu program pendidikan kesehatan interaktif. Selanjutnya penggunaan teknologi dan media sosial untuk menyampaikan pesan kesehatan secara menarik dan interaktif. Misalnya melalui video-video pendek terkait dengan kesehatan. Biasanya kita ada WA group ya. Kita sebagai tenaga kesehatan kita share lah itu video-video pendek terkait pengetahuan kesehatan. Bisa berupa animasi atau permainan edukatif. Selanjutnya ada pendidikan kesehatan berbasis sekolah. Jadi pada dasarnya kesehatan itu, apalagi terkait dengan kesehatan reproduksi, di masyarakat itu masih dianggap tabu. Nah, jadi makanya kesehatan ini kita masukkan ke kurikulum ke sekolah-sekolah. Jadi ada kerjasama dengan puskesmas, baik dengan setiap berapa bulan kita diberikan satu waktu untuk memberikan materi terkait kesehatan kepada anak usia dini. Ada yang mau bertanya dulu sampai di sini? Ya, silakan. Siapa dengan? Terima kasih Neng Fatia, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi bagaimana kita memasukkan pendidikan kesehatan kepada anak usia dini. Nah, kita tahu terkait pelajaran PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, dari awal situ kita bisa memberikan edukasi kepada anak-anak usia dini. Jadi bagaimana dia sehari dia harus mandi berapa kali, terus bila keringetan dia harus ganti baju berapa kali jika kegiatannya memang aktif. Terus misalnya dia harus menjaga kebersihan seperti sikat gigi, kebersihan telinga, kuping. Nah, itu edukasi seperti itu yang kita berikan ke anak usia dini. Baik, selanjutnya yang kita pelajari dalam materi kali ini adalah strategi implementasi
inovasi sosial dalam meningkatkan perilaku kesehatan. Itu ada 4. Yang pertama, kolaborasi dan kemitraan. Jadi membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Jadi yang tadi yang kita tawarkan apa dalam perubahan perilaku kesehatan masyarakatnya. Misalnya terkait jamban sehat. Nah, kita bisa lihat di daerah Serang itu ada beberapa desa yang memang masih kekurangan dalam jamban sehatnya. Nah, itu kita harus tawarkan ke pemerintah desa apakah ada dana dalam membantu masyarakat dalam membuat jamban sehat. Nah, kerjasamanya juga termasuk kepada pemerintah, LSM, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk mendukung pelaksanaan inovasi sosial. Nah, contohnya kerjasama itu antara pemerintah daerah, universitas, dan perusahaan teknologi untuk mengembangkan aplikasi kesehatan lokal. Jadi bisa kita tawarkan apakah ada inovasi, misalnya salah satunya adalah aplikasi, gitu kan. Dan selanjutnya ada pendekatan berbasis bukti, jadi evidence based. Jadi bukan kita tawarkan inovasi, tapi kita harus turun dulu ke masyarakat, permasalahannya di desa tersebut apa. Jangan kita tawarkan yang memang tidak ada buktinya, yang asal aja gitu, yang sedang di daerah A misalnya terkait stunting. Di daerah yang sedang kita kita potret ternyata bukan stunting, tapi kita tawarkan untuk stunting. Nah, itu tidak berdasarkan bukti. Jadi kita memang harus turun lapangan dulu. Kita cari permasalahan yang ada, baru kita rencanakan, kita buat program yang mau kita tawarkan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah penguatan kapasitas masyarakat, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses inovasi. Karena tujuan kita di awal adalah merubah perilaku masyarakat, otomatis sasaran kita adalah masyarakat, sehingga kita harus melibatkan masyarakat dalam proses inovasi yang kita tawarkan. Dan perencanaan hingga pelaksanaan untuk memastikan keberlanjutan dan penerimaan yang lebih luas gitu ya. Tadi sasaran kita siapa. Jadi di saat kita membuat inovasi, kita harus tahu juga sasaran kita siapa. Apakah program kita yang kita tawarkan sesuai tepat sasaran atau tidak gitu ya. Selanjutnya yang keempat itu adalah pemanfaatan teknologi dan media. Jadi memanfaatkan teknologi informal dan komunikasi untuk menyebarkan inovasi sosial. Ya, jangan kita sampai membuat berita-berita yang kan kadang kita di WA tuh suka diberikan share misalnya informasi terkait kesehatan, ternyata kita cek adalah informasi yang hoax gitu kan. Nah, itu yang perlu kita harus tekankan di kesehatan. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Oh iya, silakan. Dengan siapa? Oh iya, silakan. Bagaimana sih pemanfaatan teknologi dan media itu dari segi kesehatan? Iya, ya, baik, terima kasih Mas Ilham ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi bagaimana kita memanfaatkan, karena kita sekarang berada di era 4.0 bahkan mau ke 5.0, semua informasi itu berada di media sosial. Nah, karena kita ingin memberikan sesuatu yang misalnya kita memberikan penyuluhan ternyata ada yang nggak datang gitu kan. Di saat kita ingin memberikan penyuluhan kepada masyarakat ternyata ada yang kerja, ada yang apa. Nah, kita manfaatkan WA Group itu salah satunya. Kita buat video-video pendek, animasi, kita share di WA Group yang kita memang buat kelompok pembinaan masyarakat. Jadi dari situ nanti masyarakat akan aware ke diri dia, oh ternyata permasalahan di kampung kita seperti ini gitu kan. Ternyata di lingkungan kita permasalahannya seperti ini. Nah, memanfaatkan seperti WA Group, YouTube ya, kita buat animasi video pendek. Nah, itu bagus digunakan pada saat ini. Baik, selanjutnya yang kita pelajari adalah tantangan dalam menerapkan inovasi sosial. Nah, tidak kita pungkiri bahwa di setiap kita ingin memberikan inovasi atau sesuatu yang baru, itu banyak pro dan kontra di masyarakat. Ya, karena kebiasaan yang sudah berjalan di masyarakat, akhirnya inovasi yang kita tawarkan kadang bertolak belakang. Nah, itu bagaimana kita melihat hambatan tersebut. Nah, itu ada 3, yaitu resistensi perubahan. Jadi hambatan dari masyarakat yang enggan mengadopsi inovasi baru. Jadi karena kebiasaan tadi, habitat tadi dia sudah terbiasa dengan kehidupannya. Kita pernah lihat lingkungan yang padat penduduk, yang di depan rumahnya ada tempat sampah di situ gitu kan. Tapi karena dia sudah terbiasa dengan itu, akhirnya kita berikan motivasi terkait inovasi yang terkait pendidikan kesehatan, mereka tidak terima, itu ada. Nah, itu kita sebut dengan resistensi perubahan. Jadi si masyarakat menutup diri untuk sesuatu yang baru, yaitu hambatan yang akan kita terima. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya.
Jadi keterbatasan dana, infrastruktur, atau tenaga ahli yang dapat menghambat implementasi inovasi sosial. Jadi kadang kita di masyarakat, misalnya mahasiswa turun lapangan, ya PBL gitu kan, PBL sebulan di masyarakat. Selama sebulan masyarakat mau menerima kita, mau menerima masukan yang kita berikan. Tapi setelah kita selesai PBL di situ, balik lagi ke habitat itu. Makanya perlunya kita evaluasi setelah program atau inovasi yang kita berikan. Nah, itu tantangan yang kedua. Yang ketiga itu adalah skalabilitas dan keberlanjutan. Jadi tantangan dalam memperluas cangkupan inovasi dan memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Itulah sebabnya kita perlunya kolaborasi ke masyarakat, ke pemerintah, perangkat desa dan pemerintah. Karena kalau kita sudah kerjasama atau kolaborasi dengan pemerintah, itu ada kebijakan yang memang harus ditaati oleh masyarakat. Selanjutnya adalah peluang dalam menerapkan inovasi sosial. Jadi bagaimana kita melihat tadi kan hambatannya seperti apa yang akan kita temui, bagaimana kita memberikan solusi dari hambatan itu. Nah, selanjutnya yang kita lihat adalah peluangnya seperti apa. Yang pertama itu adalah perkembangan teknologi, ya. Perkembangan teknologi di sini adalah kemajuan dalam teknologi, informasi dan komunikasi membuka peluang baru untuk inovasi dalam kesehatan masyarakat. Jadi bagaimana kita melihat peluang, misalnya tadi masyarakat itu habitatnya udah biasa dengan lingkungan yang padat penduduk, terus sampah di mana-mana gitu kan. Kita mau berubah juga perlu waktu ya, merubah perilaku manusia itu perlu waktu ya. Nah, bagaimana perkembangan teknologi tadi kita berikan video-video pendek yang memang menjadi ancaman si masyarakat. Misalnya, oh ternyata kalau sampah banyak di depan rumah akan terjadi polusi udara atau banyak hewan atau lalat segala macam. Nah, akhirnya dampaknya seperti apa dalam kesehatan? Bisa dari perilaku pernapasannya akan nggak baik gitu kan. Terus kebersihannya juga kurang. Nah, dampaknya seperti apa bahayanya? Itu yang perlu kita manfaatkan dalam teknologi. Kita berikan video pendek bagaimana kebiasaan itu membuat ancaman dalam diri si masyarakat tadi. Yang kedua adalah peningkatan kesadaran kesehatan. Jadi meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dalam lingkungan. Seperti tadi ya, kita bikin video yang benar-benar seperti merokok. Bahaya merokok itu seperti apa gitu kan. Tuh banyak ya iklan-iklannya. Tapi perilaku masyarakat tetap seperti apa? Tetap merokok. Nah itu kan nggak baik. Nah perilaku itu yang kita perlu perbaiki. Jadi buat si masyarakatnya itu aware terhadap diri dia sendiri. Selanjutnya kolaborasi global, yaitu kesempatan untuk belajar dari pengalaman dan inovasi di negara lain yang dapat disesuaikan dengan konteks sosialnya. Gitu ya. Jadi kita banyak cari-cari terkait dengan penelitian, baik hasil-hasil jurnal seperti apa dari kolaborasi dari luar. Jadi bukan hanya kita memanfaatkan apa yang dalam diri di Indonesia sendiri ya. Ya, terima kasih. Untuk perkuliahan kali ini ada yang belum dipahami, ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semuanya? Baik, alhamdulillah kalau sudah memahami untuk perkuliahan hari ini. Ya, saya simpulkan untuk perkuliahan pada pagi hari ini yaitu terkait materi inovasi sosial dalam peningkatan perilaku kesehatan pada masyarakat. Jadi inovasi sosial akan berjalan jika kita berikan pengetahuan kepada masyarakat, lalu juga kita berkolaborasi dengan pemerintah setempat, perangkat desa, kader. Nah, itu bagaimana kita mengevaluasinya. Jadi bukan hanya inovasi sosial kita tawarkan pada satu waktu aja, tapi harus bisa berkesinambungan untuk merubah perilaku kesehatan masyarakat. Untuk materi pagi hari ini silahkan bisa di-download di LMS di akun masing-masing. Baik, terima kasih untuk mahasiswa semuanya. Sampai jumpa kembali untuk di perkuliahan minggu berikutnya. Saya tutup. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.